Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpah nikmat dan nikmatnya yang selalu kita terima dan tiada pernah ada hentinya. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah yang kita cintai dan kita harapkan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku. Semoga apa yang kami bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Adapun judulnya adalah tidur semacam ini dibenci Allah, Rasulullah, dan dapat menutup jalan rezeki seseorang, maka hindarkanlah. Mengapa hal itu kami ambil? Latar belakangnya apa? Dan apa maksudnya? Tentu ini kita akan memulai apa yang disampaikan oleh seorang ulama di dalam kitabnya Tashilul Maqasid li Juwaril Masajid. Disebutkan di situ ada 13 macam. Ya. Ada 13 macam tidur yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah serta bisa menutup jalan rezeki seseorang. Untuk itu mari kita dengarkan yang pertama. Rasulullah telah menyampaikan di dalam satu hadis yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, hadhihi daj'atu yabghaduhallahu wa rasuluhu. Tidur demikian ini dibenci Allah dan Rasulnya. Lalu tidur yang seperti apa yang dibenci oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah tidur di atas mukanya atau tertelungkup. Ya, jadi kita, kalau orang Jawa mengatakan ungkap-ungkap, itu adalah tidurnya setan. Maka Allah membenci dan Rasulullah juga membencinya. Lalu apa hubungannya tidur dengan rizki? Tentu ada hubungannya. Untuk itu mari kita dengarkan salah satu hadis yang berbunyi as-suhbatu tudhibur rizqa. Nah, yang artinya tidur di waktu pagi itu menghilangkan rizki. Jadi tidur di waktu pagi itu dibenci Allah dan Rasulullah karena saatnya orang bekerja dan mendapatkan rizki, tapi malah tidur. Dari mana kita akan dapat rizki? Maka di sini telah disampaikan oleh sebagian ulama bahwa Umar bin Abdul Aziz melihat putranya tidur di waktu pagi. Lantas dibangunkannya seraya berkata, al-arzaku tuqsamu wa anta naimun. Rezeki dibagikan sedang engkau tidur. Lalu dari mana kita akan mendapatkan rezeki? Ya.
lantas tidur yang seperti apa itu tadi? Ya, itu tadi adalah yang tidur pada waktu itu, yaitu tidur sesudah terbit fajar dan sebelum terbit matahari. Itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Ya, maka gunakan untuk berdoa, bukan untuk tidur. Ya, itu tidur macam yang kedua. Ya, ada 13 macam. Macam tidur yang nomor 2 yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, yaitu tidur sesudah terbit fajar dan sebelum terbit matahari, yaitu katakanlah waktu subuh, ya, dan sebelum terbit matahari. Itu macam tidur yang kedua. Adapun macam tidur yang ketiga yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, maka yaitu tidur pada waktu yang sempit, ya, yaitu waktu melaksanakannya sholat. Saat sholat, waktu sholat ternyata digunakan untuk tidur, maka itu kita dianjurkan untuk membangunkannya, ya. Itu yang ketiga. Adapun macam tidur yang keempat yang harus dibangunkan, jika orang itu tidur di hadapan orang yang sedang sholat, karena ia akan mengacaukan orang yang sedang sholat itu. Jadi ketika di musola misalnya orang mau sholat, ternyata di situ ada orang tidur, nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada pengurus masjid yang melarang orang tidur di masjid, itu ada benarnya. Ya. Ya. Kemudian, dan itu harus dibangunkan orang yang seperti itu. Kemudian macam tidur yang kelima, ya, yaitu tidur di shaf pertama atau di mihrab. Jadi kita tidak dianjurkan untuk tidur di musola atau masjid di tempat shaf pertama, itu nggak boleh, ya. Karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa shaf pertama dalam masjid itu adalah shafnya para malaikat. Nggak boleh disuruh untuk tidur, ya. Kemudian macam yang ke-6, tidur yang tidak disukai Allah dan Rasulullah itu jika tidur di atas beranda yang tidak berpagar. Nah, beranda rumah yang tidak ada pagarnya itu juga tidak dianjurkan tidur seperti itu. Kemudian yang ke-7, macam tidur yang ke-7, jika tidur sebagian badan di tempat teduh, sebagian lain kena sinar matahari, itu juga tidak dianjurkan. Misalnya kita sedang berjerang, ya, di terik matahari, kemudian sebagian tubuh kita di tempat yang tidak ada sinarnya, dan yang sebagian kena sinar matahari, sementara kita dalam kondisi tidur, itu juga harus segera dibangunkan karena tidak baik. Ya. Kemudian macam tidur yang ke-8 yang itu harus dibangunkan, yaitu jika tidur sebelum sholat isya. Ya, setelah sholat maghrib, ini kita tidak dianjurkan untuk tidur karena dimakruhkan tidur sebelum sholat itu. Ya, karena masih kita punya tanggungan itu sholat isya. Ya. Ya, tidak diharamkan tapi dimakruhkan. Kemudian yang ke-9, macam tidur yang ke-9 yang tidak disukai Allah Rasulullah itu, yaitu jika tidur sesudah asar. Ya, sesudah asar itu juga tidak dianjurkan. Mengapa tidak dianjurkan? Karena asar itu adalah tempatnya makom mustajabah untuk berdoa, tetapi malah digunakan untuk tidur, itu nggak dianjurkan. Kecuali itu, setelah asar itu tempatnya pergantian antara malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Sehingga ketika kita pada asar itu kita tidur, maka laporan ke dalam sampai dengan pagi itu amaliyah kita adalah yaitu jelek, yaitu dilaporkan dalam kondisi tidur. Yang ke-10, jika tidur sendirian saja di rumah, hal itu dimakruhkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Halimi di dalam kitab
sya'bul iman. Itu juga tidak dianjurkan. Kemudian yang ke-11, jika seseorang wanita tidur telentang dengan muka menghadap ke atas, karena hal ini dimakruhkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Halimi di dalam kitab Al-Minhaj. Ia mengambil alasan bahwa Umar bin Abdul Aziz melihat puterinya tidur dalam keadaan demikian, lantas dilarangnya. Kemudian yang ke-12, dianjurkan membangunkan orang lain untuk melakukan sholat malam, sebagaimana dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membangunkan Ali dan Fatimah. Di dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimahu rojulan qoma minal laili fa aiqadha ahlahu fa in abad ra'sa fi wajhihal ma'a. Allah mengasihi seseorang lelaki bangun di waktu malam, lalu ia membangunkan istrinya. Bila istrinya enggan, maka dipercikkan air ke mukanya. Yang terakhir, dianjurkan membangunkan orang tidur di waktu sahur. Jadi orang yang tidak bangun masanya sahur, maka perlu dibangunkan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya Bilal menyerukan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang tidur. Dan salah satu perintahnya, dianjurkan membangunkan orang-orang yang sedang tidur guna mengerjakan sholat, terutama bila telah sempit waktunya. Berdasarkan firman Allah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan tentu kami yang melakukan, karena kami merasa orang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.